kok saya nggak dapat support system seperti orang lain, kok saya nggak dapat privilege keluarga seperti orang lain. Jangan berkecil hati. Setiap kali ada takdir buruk dalam bentuk kesulitan dalam hidup kalian, maka kesulitan itu datang pasti membawa kemudahan bersama dunia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir, yang ketiga, iman apa yang kita perlu bangun agar kita berdamai dengan takdir buruk? Yang ketiga adalah hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi gini, kalau kalian ditimpa dengan satu musibah, janganlah kalian mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya aku melakukan ini. Jangan katakan seandainya, jangan katakan kalau. Apabila kalian ditimpa dengan satu musibah, jangan mengatakan seandainya aku melakukan begini dan begitu, berandai-andai. Karena sesungguhnya kalimat kalau adalah kalimat yang membuka pintu syaitan. Katakan saja, kata Nabi, qadarullah masya, bukan masya'akan. Maaf ya friends, enggak semua masya Allah, enggak. Masya'akan, katikan itu jadi. Kan itu dari kata yang populer itu fayakun. Kan itu apa? Pastannya yakunu. Masya'akan, apa yang Allah inginkan terjadi. Kalau mau singkatnya, katakan saja qadarullah, ini takdir Allah. Jadi kalau kita lagi dapat satu musibah, jangan bilang coba kalau waktu itu, seandainya waktu itu, coba kalau, seandainya begini, seandainya begitu. Jangan katakan coba kalau atau seandainya. Kenapa? Karena kalimat andai-andai akan menjebak kalian di masa lalu. Kenapa orang nggak bisa move on? Karena dia masih berandai-andai. Seandainya waktu itu kami enggak LDR-an, pasti kami nggak putus. Seandainya waktu itu aku nggak kenalin dia sama temen aku, pasti mereka nggak jadian. Gak ada orang ketiga. Seandainya begini, seandainya begitu, pasti begini, pasti begitu. Jangan mengatakan seandainya. Kenapa? Kalimat lau anni fa'altu kada wa kada, kata Nabi, seandainya aku melakukan begini dan begitu, menjebak kalian di masa lalu yang disebut dengan membuka pintu syaitan. Apa pintu syaitannya? Was-wasah, yang jadi bahasa Indonesia was-was, gak tenang. Lalu bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu? Urusan jodoh, urusan rezeki, urusan apapun, katakan saja qadarullah, udah takdir Allah, dia bukan jodoh saya. Udah takdir Allah, itu bukan rezeki saya. Udah takdir Allah, memang takdir saya gak kerja di situ. Apapun alasan syariatnya saya ketolak kerja di situ. Apapun alasan syariatnya saya gagal di situ. Udah takdir Allah, bukan itu rezeki saya. Sia-sia gak sia-sia. Nanti Allah kasih bonus, jaza, barokah dari sisi yang lain. Tapi bukan itu takdir Allah untuk saya. Katakan bukan takdir saya, bukan nasib saya. Nasib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, nasib. Apa arti nasib? Nasib itu artinya bagian. Cuman karena orang Indonesia susah bilang sod dan qalqalah ba, jadilah nasib. Nasib. Gitu kan? Harusnya nasib. Kalau kasih benernya. Tapi gak penting sih. Artinya katakan saja qadarullah, ini takdir Allah, memang bukan rezeki saya. Ini takdir Allah, memang bukan jodoh saya. Ini takdir Allah, memang bukan kerjaan saya. Ini takdir Allah, memang bukan fakultas yang akan saya belajar di situ. Ini takdir Allah, memang bukan bagian saya, nasib saya. Nanti ada takdir yang lebih baik untuk saya setelah ini. Jadi katakan saja qadarullah. Kalau mau disempurnakan, qadarullah masya'akan. Mulai sekarang jangan semua Masya Allah. Enggak semuanya Masya Allah. Udah ngaji berarti udah tahu Masya Allah kan atau Masya Allah. Beda-beda. Maka tiga itulah cara kita mengimani takdir buruk, teman-teman. Yang pertama katakan Allah alam. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Walaupun saya gak suka ini, bisa jadi ini yang terbaik, tapi butuh sabar minimal 10 tahun. Maka itu akan jadi kebaikan. Yang kedua, katakan saja fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Apa yang saya anggap kesulitan, dia nggak cuma kesulitan, dia bawa kemudahan bersama dengan dia. Karena satu paket. Kenapa nggak kemudahan turun sendiri Ustaz? Karena kemudahan itu turun untuk orang-orang yang sabar atas kesulitan. Jadi ada syarat untuk diberikan kebaikan oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah sabar. Dan kesulitan itu nggak sebanding. Cuma satu dibandingkan kemudahannya yang 10. Katakan saja, inna ma'al usri yusra. Ini ada kemudahan apa ya? Ini ada kemudahan apa ya? Sekarang saya kalau lagi dapat kesulitan, mencoba untuk lebih responsif, mencoba untuk lebih spontan untuk mengatakan ada kemudahan apa ya? Jadi setiap kali dapat kesulitan, ini mau dikasih kemudahan apa ya? Itu udah pasti. Kenapa? Shadaqallah, kata Allah soalnya. Dan yang ketiga, hadis riwayat Muslim, jangan katakan lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya begini, seandainya begitu, karena itu menjebak kita di masa lalu dan gak bisa move on. Katakan saja qadarullah. Semoga ini bisa memahamkan tentang makna hakikat takdir atau konsep takdir dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kembalikan lagi ke Masya Allah.